Syukur alhamdulillah bahwasanya pada kesempatan pengajian kita hari ini kita sama-sama dapat hadir dan pada hari ini akan diisi oleh Ustaz Dr. Ahmad Faris MSc. Alhamdulillah beliau dapat hadir dan kita dan nanti akan tadi kita menyampaikan khutbahnya dan pada siang ini akan menyampaikan ceramah agama yang kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita berharap pada beliau ini nanti setelah ini ada jadwal khusus ya untuk beliau ini. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, secara pribadi kita merasakan kalau beliau yang mengisi-isi kita terbayang dia, membayangkan dia yang isi. Ya. Selama ini kita sudah tidak dapat menempatkan ceramah agama dari beliau. Kemudian selanjutnya kami mohon dalam pengajian ini para Bapak Ibu sekalian yang membawa komunikasi berupa hati agar untuk dinonaktifkan dulu atau kesalahan saja suaranya, dan juga kepada Bapak Ibu atau ibu-ibu yang membawa anak kecil mohon untuk ditertibkan supaya tidak mengganggunya jalan pengajian kita. Demikian sambutan dari kami sebagai pembawa acara. Selanjutnya acara ini sebelumnya kami serahkan kepada Ustaz Dr. Ahmad Faris MSc kepada beliau dengan mohon mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa amma ba'd. Para asatidz, para pembina, orang tua murid, serta adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan yang baik sekali kita sama-sama silaturahim, kita sama-sama dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah berada di dalam majelis yang sangat agung, melakukan salah satu amalan yang paling utama di dalam Islam, yaitu thalabul ilm. Saudaraku, pada hari yang berbahagia ini izinkan saya mengajak kita bersama belajar mentadabburi keindahan dan kedalaman makna dari Al-Quran surat Al-Lail yang biasa kita bacakan di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taghadda. Inna 'alaina lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Saudaraku, ini adalah salah satu surah yang Allah turunkan di Makkah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Bagaimana ayat ini, surah ini dibuka? Allah Subhanahu Wa Taala membuka surah ini dengan sumpah. Perhatikan Allah berfirman,
demi malam apabila menutupi cahaya siang. Yang pegang mushaf boleh pegang, ya. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terbuka cahayanya, terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi apa-apa yang telah Allah ciptakan, laki-laki dan perempuan. 3 ayat pertama ini adalah sumpah untuk menyampaikan informasi yang datang setelah ayat ketiga. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu memang beraneka ragam, bermacam-macam. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, yaitu kebahagiaan. Wa amma man bakhila wastaghna, ada orang yang bakhil, yang pelit, kikir dan merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan atau kesusahan. Mungkin waktu kita terbatas untuk mentadaburi sampai 10 ayat ini. Kalau waktu cukup, insya Allah kita akan teruskan. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khaliq, yang menciptakan makhluk, dan dia tidak bisa dicapai oleh indera. Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa. Allah adalah zat yang maha tinggi yang tidak bisa dicapai oleh indera manusia. Karena itu Allah membangun jembatan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik melalui ciptaan-ciptaan dan aktivitas-aktivitas apa saja yang Allah telah kerjakan. Itulah isi dari 3 ayat pertama. Demi malam, demi siang, demi apa yang Allah ciptakan, laki-laki dan perempuan. Ini hanya salah satu contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat Muhammad ini punya perhatian besar terhadap alam semesta. Kenapa? Kamu ingin tidak kenal dengan Allah lebih baik dan lebih dekat lagi, maka di antara jalannya adalah dengan tafakkur, dengan memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah menyebutkan sesuatu, bersumpah atas makhluknya, berarti ada sesuatu yang penting yang harus diperhatikan oleh manusia. Allah berfirman, "Wal laili idza yaghsha." Saudara, ini fenomena yang terjadi setiap hari di tengah-tengah kita. Ada malam dan ada siang. Tetapi Allah meminta kita untuk memperhatikan bagaimana pergantian, bagaimana fenomena adanya siang dan adanya malam. Ada sesuatu yang luar biasa di sini yang bisa mengantarkan kamu kepada satu kesadaran betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mata awam melihat pergantian siang dan malam dengan mata orang yang berilmu berbeda. Allah sampaikan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Dia baru menjadi ayat, baru merasakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang berpikir tentang langit dan bumi, tentang pergantian siang dan malam. Kenapa? Pertama, apakah di sisi Allah ada siang dan ada malam? Di mana
berputar mengelilingi matahari, tetapi bumi juga berotasi, ya, berputar pada sumbunya sendiri. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan posisi bumi lurus dalam putarannya, tidak miring begini, maka tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas. Ini tentang posisi matahari, bumi dan matahari. Apabila bumi tidak berputar, maka siang akan menjadi abu-abu, malam akan menjadi abu-abu. Tetapi dengan adanya rotasi, dengan kecepatan yang telah ditentukan, posisi sumbu bumi yang telah ditentukan, maka ada siang malam, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim dingin di utara, musim panas di selatan. Ketika musim dingin di selatan, musim panas di utara, Allah mengatur semuanya itu dari fenomena-fenomena ini. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, bicara tentang kamu harus perhatikan tentang bumi tempat kamu tinggal hari ini. Kamu harus perhatikan tentang matahari yang merupakan manfaat yang besar sekali bagi manusia, bersinar selalu untuk manusia. Saudaraku, jarak antara matahari dan bumi ini mencapai 156 juta kilometer. 156 juta kilometer. Matahari sendiri ukurannya sampai 1.300.000 kali lebih besar dari bumi. Matahari lebih besar 1.300.000 kali dibandingkan dengan bumi. Tapi siapa yang mengenal siang dan siapa yang mengenal malam? Penduduk yang ada di bumi. Anda kalau lihat foto-foto luar angkasa, tidak pernah siang, selalu malam. Ya kan? Tidak pernah. Kenapa? Karena di luar angkasa itu memang selalu gelap. Di luar angkasa selalu gelap. Walaupun posisi para astronom berada di antara langit dan bumi, tapi mereka gelap. Terangnya itu baru di bumi. Sementara sinar matahari dari matahari ke bumi itu melewati mereka. Kenapa gelap? Ternyata yang mengantarkan cahaya, Anda bisa lihat saya sekarang, saya bisa lihat Anda sekarang, yang mengantarkannya adalah udara, oksigen. Baru cahaya ini dapat berfungsi. Di ruang angkasa yang tanpa oksigen, cahaya tidak terlihat. Subhanallah, 15 abad yang lalu Allah menjelaskan ini di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hijr ayat ke-14 dan 15 Allah berfirman begini: walau fatahna alaihim baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun. Subhanallah, kalau sekiranya kami izinkan manusia, kami bukakan pintu untuk keluar angkasa, mereka terus naik ke atas, maka mereka akan berkata di atas itu nanti, sesungguhnya pandangan kita sudah ditutup, sudah dikabulkan, tidak bisa lihat. Bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Memang benar-benar pekat tidak terlihat. Apa kata astronom yang pergi ke luar angkasa? Ketika telah mencapai ketinggian 60.000 kilometer, maka segala sesuatu tidak terlihat. Allah jelaskan ini di mana? Di dalam Al-Quran. Subhanallah, ada 1.300 ayat lebih Allah bercerita tentang fenomena-fenomena alam di dalam Al-Quran. Dulu saat mudir kita masih sehat, Buya Abdullah Sufi paling suka beliau kalau menyampaikan tafsir Al-Quran dengan pendekatan sains. Kenapa? Karena ini pintu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat paling besar di dunia ini Anda kenal Allah. Kalau kenal sama Allah, Anda kenal cara kerja Allah. Kalau Anda kenal cara kerja Allah, Anda kenal bagaimana sayangnya Allah kepada Anda. Kalau Anda kenal bagaimana sayangnya Allah kepada Anda, lebur hati ini cinta kepada Allah, tidak ada hati kepada yang lain. Tidak
kalau kita dikenal Allah. Sekali lagi, nikmat besarnya kalau kita sama-sama nak duduk, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat besarnya. Allah bercerita tentang fenomena alam ini biar sampai kepada kita. Kamu nengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan Allah yang mengurus ini, betapa rumitnya, betapa sulitnya, dan akan kewalahan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. 1300 lebih ayat bercerita tentang fenomena-fenomena. Saya ajak santri berpikir bahwa Anda ini hidup di era industri 4.0, 4.0. Ini segala sesuatunya sudah digital. Saudara-saudara, para orang tua, ya, marilah kita ini sama-sama memikirkan bagaimana Islam harus jaya, bukan hanya di akhirat, tapi juga mengambil alih peradaban di dunia. Kenapa? Kita ini ingin menyiapkan santri-santri kita ini bukan untuk urusan-urusan terbelakang, bukan hanya untuk di masjid-masjid, bukan. Tapi dakwah Islam ini harus sampai kepada semua. Bagaimana dia tertarik bahwa Islam ini adalah agama yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan. Biar berhentilah orang memfitnah, ya, walaupun mereka akan selalu memfitnah, memberi stigma buruk, ya, terbelakang, teroris, kekerasan dan seterusnya pada agama ini. Tapi tugas kita untuk membuktikan bahwa ini adalah agama yang maju, berperadaban, akrab dengan ilmu pengetahuan, sejalan dengan sains dan seterusnya dan seterusnya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang umat-umat terdahulu. Kita tahu di mana posisi kita. Posisi kita adalah mengambil pelajaran mana-mana yang baik dari mereka, itu yang akan kita contoh. Mana-mana yang buruk jadi pelajaran, jangan sampai terjadi hal yang sama pada diri kita. Itu posisi kita ketika membaca ayat-ayat yang bercerita umat terdahulu. Ada lagi ayat yang bercerita tentang perintah-perintah Allah. Di mana posisi kita? Posisi kita adalah bersegera, berusaha melakukan apapun yang diperintahkan Allah di sini. Ini posisi kita dengan ayat-ayat amal. Posisi kita dengan ayat-ayat nahi, ayat-ayat larangan adalah berusaha mengambil jarak. Allah bilang macam ini, tidak. Allah larang kita macam ini. Siapa mungkin? Kita memposisikan diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, jangan sampai kita masuk kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu posisi kita dari ayat-ayat larangan. Ayat-ayat tentang surga. Di mana posisi kita? Posisi kita menjadi termotivasi. Biar macam mana caranya, biar masuk surga. Ya, segala keletihan, pengorbanan, waktu, rasa malas dikorbankan semua. Cinta kepada harta dikorbankan. Nah, dekat dengan surga. Apapun yang Allah berikan di bumi ini harus menjadi tabungan yang mendekatkan kita ke surga. Allah beri kita waktu, Allah beri kita keahlian, Allah beri kita tenaga, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita umur, Allah beri kita harta. Untuk apa? Untuk dekat dengan surga. Ini posisi kita dari ayat-ayat surga. Posisi kita dari ayat-ayat yang berbicara tentang neraka. Macam mana kita berusaha? Jangan sampai kita, keluarga kita masuk dalam neraka. Itu cara kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita berinteraksi dengan ayat-ayat kauniyah? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan ayat-ayat wal-laili idza yaghsha dan lain-lain sebagainya? Kita ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Melalui tafakkur tentang apa-apa yang Allah ciptakan itu. Allah bersumpah demi malam dan demi siang. Tetapi ini punya implikasi yang sangat besar dalam kehidupan. Bagaimana seseorang mesti mengoptimalkan malam untuk peran malam, mengoptimalkan siang untuk peran siang. Di mana harus istirahat, di mana harus bekerja, di mana harus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala,
Di mana harus berada di tempat-tempat kita mencari rezeki. Di mana kita bersama keluarga. Di mana kita di luar, di bisnis kita, di kantor kita, di pekerjaan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Sumpah ini juga bermakna tentang peredaran bumi, tentang bagaimana Allah menjaga keseimbangan alam semesta, tentang betapa Allah kasih kepada kita sampai mengurus hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita, apalagi sesuatu yang terpikir oleh kita. Bisa. Ini menarik. Kita mau lihat cara Allah berinteraksi dengan kita, betapa sayangnya Allah dengan kita. Saudara, contoh lain adalah apa yang Allah sampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-27. Allah berfirman begini, ini keseharian Allah. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadari ma yasha. Kalau sekiranya Allah bentangkan rizkinya kepada manusia, kepada hamba-hambanya dengan sebentang-bentangnya tanpa batas, maka manusia berpotensi melakukan kerusakan, maka manusia berpotensi untuk hancur. Tapi Allah sayang sama kita, Allah turunkan rezeki itu bertahap. Yunazzil biqadar. Allah tahan-tahan rezeki itu. Tidak ada langsung dilumpur ke kita macam tidak, tapi ditahan-tahan sesuai dengan keinginan Allah. Ayat ini berbicara tentang hukum paling jelas tentang rizki dalam pengertian yang paling luas. Apa itu rizki? Bukan cuma uang, waktu, kesehatan, tenaga, kemampuan berpikir, ya, apalagi umur. Ini semua rizki. Ilmu, rizki. Allah memberikan rizki, ukurannya bukan usaha kita, bukan. Allah bagi kita rezeki ini, standarnya adalah kesiapan kita. Lihat betapa sayangnya Allah. Allah tidak buat ukuran Allah memberi rezeki itu seberapa kuat seseorang dalam berusaha, itu dia bagi rezeki yang lebih banyak. Tidak. Allah memberi rezeki ini sesuai dengan kesiapan kita menerima rezeki itu. Cara memahami. Nabi lewat bersama para sahabat. Lalu ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Terlihat kasih sayangnya, ya, dekapannya, takut kehilangannya, penjagaannya. Nabi berkata kepada para sahabat, menurut kalian mungkin tak ibu ini membuang anaknya ke dalam api, melemparkan anaknya ke dalam api, kobaran api? Kata sahabat, tidak mungkin Rasulullah. Paham? Kenapa? Karena sayang. Artinya tidak ada lagi yang lebih sayang dengan kita kok dibanding induk itu. Tidak ada lagi. Emak kita nih, ya, merasa bahwa cinta dia lah yang paling besar. Dia paling ingin jaga kita. Dia sanggup korbankan apa yang untuk kita. Dia adalah yang paling berhak memiliki kita. Itu pikiran orang tua kita. Ibu kita begitu. Kata Nabi, Allah kepada hambanya, Allah kepada manusia lebih cinta daripada ibu itu kepada anak. Berarti ada perbandingan. Nabi sampaikan Allah lebih cinta daripada ibu kepada anak. Allah lebih cinta kita. Tunjuk diri kita sekarang. Allah lebih cinta kepada kita, lebih dari ibu kita cinta kepada anak, lebih daripada ibu kita cinta kepada kita. Artinya apa? Allah paling tahu dengan keadaan kita. Allah paling tahu kita ni tak boleh makan apa, tak boleh minum apa, tak boleh dibagi apa. Allah memiliki kita, Allah sayang, Allah cinta lebih daripada orang tua kita. Coba lihat, lillahi al-mathalul a'la. Allah punya perumpamaan yang jauh lebih tinggi. Anak saya masih kecil, ya, ikut ke warung dengan saya. Minta beli permen. Nampak permen ini saya,
sakit. Dia setiap makan permen ini batuk, demam. Anak saya tadi minta usahanya luar biasa. Nangis, berguling-guling di toko tadi. Nari-nari kaki, kurang apa lagi usaha dia. Paham tak? Kalian paham berarti macam itu dulu sedikit. Jadi minta terus. Ya, mustahil saya kasihan. Datang nengok anak, datang dari betulnya. Orang toko itu ayah kecam, anak boleh ke bapak ini. Dia tidak tahu. Dia tidak kenal anak saya. Saya kenal dia. Kalau saya bagi izin, kalau saya kasihan dia minta-minta macam itu, kaget malam dia nanggung. Kaget malam dia sakit, kaget malam dia tidak tidur kenyang. Tidak mau, saya tahan. Begitulah kalau ada dalam pikiranmu suatu hari, ya Allah, aku lah berusaha, aku lah berdoa, aku lah minta, aku lakukan semuanya. Ngapalah rezeki aku ini masih apa? Nah, macam budak tadi. Allah jauh lebih tahu tentang dirimu dibanding ibu tentang. Kalau orang kenal Allah, mustahil itu. Orang kenal Allah akan ridha dengan segala yang dibatasi Allah dalam kehidupannya, rizkinya, anaknya, jodohnya, kesehatannya, mustahil. Karena dia yakin Allah sayang dengan dia. Ustaz, kenapa ada orang dibagi Allah kayu, nah memang buat kerusakan, nah berarti Allah akan kabul. Bahasa agamanya istidrak. Anak saya tadi sudah tak balik, pokoknya motor harus dibelikan. Saking marahnya saya tadi, saya ambil permen tadi, ya, saya lempar. Makan juga gagal. Saya bagi dia. Kalau anak ini berakal, dia tahu, oh, bapak marah. Sudah, tidak bisa dilawan lagi kalau dulu kali. Walaupun nanti tadi, tidak senang. Paham? Senang tidak tadi budak tadi? Tidak. Tapi dia berakal. Dia tahu, bapaknya marah. Dia tidak senang. Kalau dia tahu, kalau seandainya dia makan permen dan akibatnya nanti malam dia akan susah, dia akan berterima kasih. Walaupun sekarang dia susah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, kata Allah. Bisa jadi kamu tidak suka dengan sesuatu, tapi itulah yang baik bagi kamu. Orang tua tahu nian mana yang baik dengan kita. Dan kita masuk pesantren, ganti-ganti masuk SMP, nanti nampak juga di mobil, kayak motor, iyalah. Ini di pesantren, mana Pak Ustaz itu marah mungkin. Nah, izin saya lah. Tapi perhatikan, saudara, adik-adik. Ya, saya percaya dengan keadaan dunia seperti hari ini, fitnah tentang dunia ini luar biasa. Orang tua yang paling sayang dengan anak-anaknya adalah orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di pesantren. Yakin saya. Allah beri petunjuk kepada orang tua Anda. Ya, bagaimana dia ini menyelamatkan Anda di dunia, menyelamatkan Anda di akhirat. Kamu kaget bakal berterima kasih dengan, ya, macam anak saya yang tadi saya bawa ke rumah tadi nangis, tapi terima kasih. Kenapa? Dan bantu ya demam gara-gara itu tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita kenal Allah. Itu kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang mukmin semangat dia dalam mengamalkan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan melihat itu sebagai beban, bukan sebagai kewajiban, bukan. Tapi dia tahu dia, ini cara Allah untuk menjaga diri. Ini yang tadi di khutbah saya sampaikan. Syariat itu datang untuk menjaga kita. Semua dimensi kehidupan kita dijaga oleh syariat. Allah ingin memudahkan kita. Allah berikan kita. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan apa-apa yang kami ciptakan, laki-laki dan perempuan. Ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, termasuk manusia. Allah banyak bercerita tentang ini di dalam Al-Quran. Yang paling jelas, asal muasal janin menjadi berjenis kelamin perempuan atau laki-laki adalah apa yang Allah sampaikan dalam surat An-Najm ayat 45 ayat 46. Selama ini
orang-orang berpikir bahwa terjadinya anak jenis kelamin perempuan atau laki-laki itu tergantung dari rahim dalam diri ibunya. Tetapi baru di abad ini penelitian menunjukkan bahwa satu janin bisa jadi laki-laki atau perempuan ternyata dari bibit sperma sang ayah, bukan dari ibu. Jadi jadinya seseorang jantan dan betina itu rupanya dari sel sperma ayahnya. Ini yang Allah sampaikan 15 abad yang lalu. Berarti terpaut 14 abad antara penemuan manusia dengan apa yang Allah sampaikan di surat An-Najm ini. Wa annahu khalaqa az-zawjayn dzakara wal untha min nutfatin idza tunna. Jantan betina itu dari mana? Dari air mani yang terpancar, dari sel spermanya. Baru jadi. Sekarang ada pertanyaan. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu, tidak paham dengan apa yang Allah turunkan di dalam surat An-Najm tentang terciptanya janin laki-laki dan perempuan itu dari sel sperma? Apakah Rasulullah tidak tahu bahwa siang dan malam itu hanya ada di permukaan bumi karena ada udara yang mengantarkan? Apakah Nabi tidak tahu dengan fenomena-fenomena lain yang disebutkan di dalam Al-Quran secara ilmiah baru ditemukan orang belasan abad setelah itu? Mustahil Nabi tidak tahu. Sebab apa? Allah menjelaskan segala sesuatu kepada Nabi. Namun Nabi tidak menjelaskan segala sesuatu kepada umatnya. Kenapa? Tergantung kesiapan. Ini keterampilan dalam berdakwah. Ada banyak. Kalau Anda baca kitab-kitab tafsir, ketika berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, apalagi yang baru ditemukan mukjizat-mukjizat, fakta-fakta ilmiahnya, jauh hari setelah Al-Quran diturunkan, Nabi tidak cakap apa-apa tentang itu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan usah cakap tentang ini. Percuma orang tidak paham. Bisa juga ijtihad dari Nabi bahwa dia tidak harus jelaskan. Kenapa? Kalau sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan seperti kenyataan yang sesungguhnya sesuai dengan fakta ilmiah yang waktu itu manusia belum tahu, niscaya Nabi akan didustakan oleh orang pada hari itu. Nabi 15 abad yang lalu menyebut siang malam kan di sini lah, di luar tidak ada malam tuh. Nah, ribut orang lain, paham? Karena ilmunya nyampe. Sebaliknya kalau Nabi menjelaskan ya sesuatu sesuai dengan pemahaman orang hari itu, maka umat kedepannya ketika berjumpa dengan fakta ilmiah sesungguhnya akan mendustakan Nabi. Nah, salah ternyata. Makanya banyak bahasa-bahasa di dalam Al-Quran itu yang hakikat-hakikat, penemuan-penemuan dan fakta-fakta ilmiah terus ditemukan ya dari Al-Quran ini sampai nanti hari kiamat. Cara Allah Subhanahu Wa Taala terus mengekalkan kemujizatan Al-Quran itu dapat dirasakan di setiap zaman. Baik. Inna sa'yakum lasyatta. Ayat keempat ini adalah pengantar yang paling indah untuk menyebutkan ayat kelima sampai ayat ke-10. Allah berkata apa? Sesungguhnya usahamu memang beraneka ragam. Lalu di ayat kelima sampai ayat 10 Allah membagi manusia cuma dua. Jadi Allah sebutkan dulu di ayat keempat, manusia ini memang macam-macam usahanya, profesinya. Kalau kamu melihat manusia berdasarkan pandangan manusia, kamu akan lihat orang akan nengok orang kaya, orang miskin, orang lolo, orang pintar, orang dusun, orang kota, orang ya kan? Kau perempuan, kau laki-laki, kau dokter, kau pejabat, kau orang biasa, kau itu adalah klasifikasi pembagian-pembagian dibuat oleh manusia.
membagi manusia cuma dua. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dua. Ada orang yang beriman dengan akhirat, percaya dengan adanya surga, ada orang yang berdusta. Ya Allah, dari mana kita lihat? Apakah kita termasuk orang yang mendustakan, tidak percaya ada surga? Atau kita ini orang yang percaya dengan surga? Kalau kita tidak mengaku, ada apa yakinnya dalam surga? Tapi ketika kita mencari rezeki, ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ketika kita ringan sekali menzalimi orang, memfitnah orang, buka aib orang, macam kita tidak percaya ada surga, macam kita tidak percaya, macam kita tidak percaya ada neraka. Dari sikap kita lihat mana orang yang percaya dengan janji Allah, kenikmatan abadi surga, mana orang yang tidak percaya dengan janji kenikmatan surga. Allah sampaikan dua hal, dua aktivitas. Fa'amma man a'ta wattaqa. Pertama, orang yang percaya akan adanya surga, orangnya gemar memberi. Ngapa? Karena dia tahu dunia tidak kekal, dan dia percaya dengan memberi itu, itulah cara dia membawa hartanya itu sampai ke akhirat. Dan dia bertakwa, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna. Tapi kalau orang bakhil, nahan, merasa cukup, tidak butuh dengan Allah, ya, tidak harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nahan apa yang ada di dia. Kenapa? Sangat kekal, tak saya ada surga. Yang tak kayak pola, pokoknya aku bisa bahagia, aku bisa sukses kalau aku dapat mempertahankan milikku ini sebanyak mungkin. Kuncinya di sini. Jadi Allah bicara tentang apa? Allah bicara tentang dua jenis manusia yang pikirannya duniawi, manusia yang pikirannya ukhrawi. Apa ukuran kita ini masih cinta dunia? Apa ukuran kita ini sudah punya visi akhirat? Nah, ini penting nih. Apakah orang yang punya visi akhirat itu tidak cinta dengan harta? Cinta. Karena itu tabiat manusia. Allah berikan begitu untuk punya usaha, untuk lebih, untuk kenapa? Allah suka orang memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kalau kita mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, dengan pengaruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya apa? Lebih gitu. Jadi dari mana kita melihat, mengukur diri kita ini lebih cinta dunia dibanding akhirat? Perhatikan, sederhana sekali. Engkau ketika mendapatkan uang 10 juta, engkau bahagia. Apakah berarti engkau cinta dunia? Tidak. Itu fitrah manusia. Tetapi jika engkau dapat memberi uang 10 juta itu di jalan Allah, kebahagiaanmu lebih besar daripada kebahagiaan saat kau menerima. Nanti kau udah coba. Waktu dapat duit 10 juta ini senang, tapi waktu dapat duit 10 juta kau dapat kita berikan di dalam Allah SWT, senangnya jauh lebih besar daripada saat kita dapat. Berarti tidak bahagia. Ini satu kaidah. Ngaku fa'amma man a'taqa, fa'amma man a'ta wattaqa, wa amma man bakhila wastaghna. Yang kedua, inna sa'yakum lasyatta, di ayat 4, berarti aktivitas-aktivitas, profesi, keahlian memang beragam. Maka seseorang disebut berorientasi dunia atau akhirat bukan dari aktivitasnya, bukan, tetapi bagaimana aktivitas yang dia lakukan itu memberi dampak baginya sampai sudah mati atau akhirat. Jadi Allah buat ada batas kematian. Apapun yang kita lakukan, kalau sekiranya
resikonya, manfaatnya, akibatnya kita dapati sampai setelah mati, maka itu urusan akhirat. Walaupun orang lain tengok kita melakukan aktivitas duniawi. Sebaliknya, apapun yang kita lakukan hanya untuk keuntungan sebelum mati, maka itu urusan duniawi, walaupun orang lihat itu adalah aktivitas ukhrawi. Bangun pondok, ngajar agama, berdakwah, ngapal Quran, wah orang nengok kaca banyak yang amal akhirat. Rupanya harap ujian, pengakuan, keuntungan materi. Ini semua adalah perkara-perkara yang cuma bisa kita rasakan sebelum mati. Kita diharap ujian, mola pondok ni dari mata manusia, dari gunung ni, mati kita, habis kita. Tapi kalau kita ikhlas ini untuk tabungan akhirat kita, untuk manfaat kita sudah mati, itu amal Allah. Itulah kita berdakwah, itulah kita menuntut ilmu, itulah kita belajar Al-Quran, itulah kita berdagang, berkarir, buka kantor, jasa dan seterusnya untuk akhirat. Jadi berdagang urusan duniawi atau urusan ukhrawi, bisa duniawi, bisa ukhrawi. Berdakwah urusan duniawi atau ukhrawi, bisa duniawi, bisa ukhrawi. Paham? Ustaz, saya ini udah akan tunjuk Ustaz, biar depan begini. Oh, tidak masalahnya. Tapi duit ini harus diteruskan lagi. Duit ini dijadikan alat untuk masuk surga. Untuk nasi emas saya, untuk bisa ongkos saya balik kampung, untuk memberi nafkah kepada keluarga saya yang halal, biar mereka tidak makan yang haram, untuk menjaga kehormatan keluarga saya dan minta-minta. Subhanallah. Urusan apa itu? Urusan akhirat. Kamu keluar tiap pagi ke kantor, orang nengok, masyarakat, kerja untuk dunia, padahal itu akhirat. Inna sa'yakum lasatta. Pegawai bisa aktor, ya kan? Pedagang bisa aktor, insinyur bisa aktor, dokter bisa aktor. Asal apa? Asal percaya pada akhirat. Nah, masalahnya adalah kita punya dah tujuan akhirat tadi. Dari mana? Saddaqa bil husna, kadzdzaba bil husna. Orientasi kita ke surga apa tidak? Kalau sekiranya orientasi kita ke surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Dengan seluruh potensi yang kita miliki, mau jantan atau betina, ya kan? Dengan sa'i yang syatta tadi, dengan usaha yang berbeda-beda tadi, kalau kamu memang menginginkan surga, Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh aktivitas kamu mendekatkan kamu ke surga. Sebaliknya, kalau kamu bakhil, menahan, pikiran kamu dunia doang, Allah mudahkan kamu tidak dapat surga. Allah mudahkan kamu mendapat kesengsaraan nanti di akhirat. Apa makna fasanuyassiruhu? Pada lil usra, pada lil yusra. Berarti potensi Allah berikan sama di dalam diri manusia. Mesin penggerak sama, tapi satu mengarahkan seseorang ke surga, satu mengarahkan seseorang ke neraka. Apa itu? Ternyata itu adalah hawa nafsu. Berarti hawa nafsu Allah ciptakan untuk apa? Allah menciptakan hawa nafsu ini justru agar manusia sampai kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Pada kendaraan, hawa nafsu ini seperti bahan bakar, bukan bensin, bukan solar. Begitulah hawa nafsu yang membuat kita ini bergerak, hawa nafsu. Tetapi di dalam Islam tidak ada satupun hawa nafsu yang Allah titipkan kepada manusia, kecuali Allah sediakan kanal, Allah sediakan saluran yang halal untuk melampiaskan nafsu itu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu kepada lawan jenis. Allah sediakan saluran halalnya pernikahan. Allah bekali kita hawa nafsu suko harto. Allah sediakan kanal, saluran yang halalnya melalui
melalui jual beli, melalui jasa, melalui subhanallah. Ini jalan yang benar. Lihat, yang membuat kita bergerak, ya kan? Buat santriwan nanti lah, isi rambut belok tadi. Ah itu tadi, benar. Biar kaki tetap sekarang ya. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bergerak. Mesinnya itu bekerja, dan mesin yang bekerja dengan baik itulah mengantar ke tujuan. Lihat bahan bakar bensin di kendaraan, kalau dia disalurkan di tempatnya yang betul, maka mesin akan bergerak, terjadi pembakaran, lalu dapat mengantarkan penumpang sampai ke tujuan. Dingin dalam mobil enak, kemudian lebih cepat dan sampai ke tujuan. Tetapi kalau sekiranya bensin tadi keluar kemana-mana, bukan di jalur yang benar, maka mesin akan meledak, penumpangnya akan celaka. Begitulah seorang yang dibekali hawa nafsu, yang satunya disalurkan di tempat yang benar, maka akan mengantarkan yang tujuan yang selamat dengan selamat. Tapi kalau sekiranya kemana-mana, ya dia sebarkan hawa nafsunya itu, sehingga membuat meledak dan mencelakakan penumpang. Ya, itu makna fasanu yassiruhu lil yusra dan fasanu yassiruhu lil usra. Sesudah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menginginkan kita benar-benar dapat memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran ini agar naik, agar kemuliaan kita, kehormatan kita, ya selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di khutbah, ya, bahwa kita harus ketika kita dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ada rasa dalam diri kita itu nikmat yang luar biasa, dapat dekat dengan mukjizat yang paling besar sepanjang sejarah di dunia, yaitu mukjizat ilmiah Al-Quran. Inilah jalan petunjuk tanpa keraguan di dalamnya. Insya Allah berikan kita waktu yang lebih banyak, kesempatan yang lebih banyak, lingkungan yang lebih baik untuk sama-sama mendalami Al-Quran ini. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum asar itu masih ada waktu untuk saya jawab dan diskusi, insya Allah. Baik, silakan. Jika ada yang ingin tambahkan, silakan ya. Tentang apa ayat-ayat yang kita telah sampaikan tadi? Tentang apa? Tentang bagaimana kenal Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah. Tentang iman kepada hari kiamat. Ya. Tentang bagaimana sikap kita terhadap dunia. Macam kita menyatakan. Ya. Santri, silakan. Ada yang nanya? Baik, mungkin inilah ya. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Tadi paham semua apa yang ingin kita sampaikan. Semoga teman-teman semua kita selalu mendapat taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih dekat dengan Al-Quran ini. Saudaraku, dalam kesempatan yang baik ini kita juga memohon keikhlasan, ya, doa, mendoakan untuk ibu kita Bu Haja Rafi'ah binti Haji Dahlan, ya, juga untuk Buya Rasulullah. Ya, saya minta Ustaz ini, ya, pimpin doa untuk para orang tua kita di ma'had ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi mereka kekuatan, kesabaran dalam menjalani ujian sakit, ya, dalam menjalani
ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala juga buat kita semua. Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa untuk Siti, bisa kita melihat amanah selaku pendiri pembina Yayasan Amanah, juga Ibu Hajar Rafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'is samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa nas'aluka bismikal qahiril qayyimil mubarakil ahabbi ilaik alladzi idza du'ita bi ajabta wa idza su'ilta bi a'taita wa idza turhamta bi rahimta wa idza sufita bi farasta. Wa nas'aluka bi kulli ismin wa la tasmaita bi nafsika aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'ana al-'azima nura sudurina wa rabi'a qulubina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa shifaan mardana wa rahmatan lil mautana wa an taktuba sihhata wa salamata wal afiyah lana wa li azwajina wa li auladina wa liman ta'budu safaqatu qulubina khususan li Syekhina Abdullah bin Mansur wa Rafi'ah binti Dahlan. Allahumma ja'alhum fi sihatin wa salamatin wa afiyah. Allahumma ja'alhum fi sihatin wa salamatin wa afiyah. Allahumma ja'alhum fi sihatin wa salamatin wa afiyah. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darabis syaqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan hawadid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa hudati nikmatika wa jami'i sakhatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah.